Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Om Ras, sebuah kisah yang berjudul Guna-guna Pedagang Curang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sudah sebulan setelah kejadian waktu itu, dan seharusnya semuanya sudah kembali normal sekarang, ujar Isra. Ya seharusnya, tapi kenapa rasanya semakin hari malah semakin sunyi ya? Jawab Jaya. Isra mengangkat bahunya, matanya menatap ke arah bangunan-bangunan pertokoan yang sebagian sudah ditinggalkan tersebut. Helaan nafas keduanya beradu dengan deru angin yang berembus lumayan kencang pada saat itu. Seseorang terlihat berjalan ke arah keduanya. Kedua orang itu lantas berdiri dan menunggu wanita yang tengah berjalan ke arah mereka tersebut. Setelah dekat dengan keduanya, wanita itu tersenyum ramah menyapa. "Selamat malam, apa kalian yang jaga area pertokoan ini?" tanya si wanita. "Benar bu, ada yang bisa kami bantu?" tanya Jaya. "Saya Montri, saya yang ingin menyewa salah satu toko di sini. Apa kalian sudah diberitahu oleh Pak Judin?" "Ah, yang itu? Sudah bu, maaf bu, kami baru ingat." Wanita yang mengaku bernama Montri tersebut tersenyum lagi. Senyumnya tampak manis dengan lipstik merah merona yang menghiasi bibir mungilnya. "Mau lihat tokonya sekarang bu?" tanya Isra menyudahi keterpukauan pada wanita itu. "Iya boleh, tolong temani saya ya," ujarnya lagi seraya tersenyum. Jaya berjalan beriringan dengan Bu Montri, sedangkan Isra berjalan lebih dulu dari keduanya. Di tangannya terlihat ada beberapa kunci toko. Setelah sampai di depan toko yang ditunjuk oleh perempuan itu, Isra lantas membuka kuncinya. Seketika bau apek tercium setelah pintu toko terbuka. Bu Montri mengibas-ngibaskan tangannya di depan hidung guna mengusir bau apek yang membuatnya tidak nyaman. "Ini bekas toko apa sebelumnya?" tanya Bu Montri. "Bekas toko baju bu," jawab Isra singkat. "Boleh saya lihat-lihat toko lainnya? Saya merasa sedikit kurang nyaman dengan bau di dalam toko ini," ujar Bu Montri. "Boleh bu, silakan." Setelah mengecek beberapa toko, Bu Montri pun memilih toko paling ujung yang tidak terlihat dari pos jaga pertokoan. "Maaf sebelumnya bu, apa ibu berani? Soalnya posisi toko ini tidak terlihat dari pos kami. Takutnya kalau ibu butuh sesuatu kami tidak bisa langsung membantu. Apalagi akhir-akhir ini pertokoan area ini sepi bu." "Tidak apa-apa, saya suka toko ini dan baunya di sini tidak menyengat seperti toko-toko yang lain. Jadi saya akan ambil yang ini." Mendengar jawaban Bu Montri, Jaya dan Isra hanya menghela nafas dan mengangguk. Tidak mungkin mereka yang hanya sekedar penjaga itu menentang kehendak Bu Montri. "Oh ya bu, kalau ibu mau ambil toko yang pertama kita lihat tadi itu, kami bisa kok bantu-bantu membersihkan dan memberi pewangi ruangan di sana." "Tidak perlu, saya sudah suka dengan toko ini dan saya akan mulai memindahkan barang-barang dagangan saya kemari esok hari." Keduanya tampak heran. "Besok bu?" "Iya, tapi mungkin tokonya perlu dibersihkan dulu bu, ada banyak debu di dalam." "Ah itu, kalian tidak usah khawatir, malam ini juga saya akan membersihkan tokonya." "Tapi bu..." "Shh." Bu Montri meletakkan jari telunjuknya di depan bibir sebagai isyarat agar kedua orang itu tidak mengatakan apapun lagi. "Kalian berdua tolong ambilkan sapu dan pel lantai ya. Kalian tentu punya kan?" Isra dan Jaya mengangguk. Mereka lantas berjalan saling mendahului untuk mengambilkan apa yang diminta oleh Bu Montri. "Dia benar-benar wanita yang pekerja keras," ujar Jaya seraya mengacungkan jempolnya pada Isra. Jaya membawa 2 sapu, sementara Isra membawa pel dan seember air. Suara siulan bergema dari dalam toko yang akan mereka bersihkan malam itu. "Ah, kok aku merinding ya Jay?" ujar Isra. Wanita itu terus bersiul, seolah tidak peduli dengan kedatangan Jaya dan Isra. "Bu, ini sapu dan pel lantainya." "Oh iya,
Terima kasih banyak ya. Kami akan ikut membantu biar cepat selesai. Ah, tidak perlu. Kalian kembalilah ke pos. Saya akan menyelesaikannya sendirian. Tolaknya masih dengan bibir tersenyum. Jaya dan Isra lantas mengangguk lalu kembali ke pos jaga. Mereka menunggu wanita itu selesai membersihkan tokonya dengan perasaan was-was. Sebab ada pantangan di daerah sana yang masih mereka percayai tentang menyapu lantai pada malam hari. Kau kenapa, Sra? Tanya Jaya. Kau lupa kalau menyapu pada malam hari itu pamali? Ah, itu... Sudahlah, tidak perlu dipikirkan. Bersyukur saja karena Bu Menteri menolak saat akan kita bantu tadi. Lanjut Jaya. Kau merasa aneh tidak? Aneh? Maksudmu? Tanya Jaya. Isra menggeleng, matanya menatap lekat ke arah kucing putih yang berjalan di sekitar pos. Kucing ini seperti penjaga keamanan tambahan ya, Jay. Sering sekali kulihat dia berjalan-jalan di sekitar sini. Ujar Isra mengalihkan topik obrolan. Ya, pastinya karena di sini tentu banyak tikus. Nih contohnya, tikus kepala hitam. Jawab Jaya diakhiri dengan tawa. Keduanya tertawa dan kembali mengobrol dengan topik asik dan lucu dari pengalaman mereka masing-masing. Hembusan angin semakin dingin. 2 gelas kopi yang masih mengepulkan asap menemani obrolan kedua penjaga tersebut. Sudah pukul 11 malam, Jay. Kenapa Bu Menteri masih belum terlihat pulang ya? Apa kita cek saja ke sana? Kau cek sajalah sendiri, Sra. Mataku mulai mengantuk ini. Jawab Jaya. Memang biasanya mereka akan saling bergantian untuk berjaga dan tidur. Isra menarik nafas panjang, sementara Jaya mulai memejamkan mata. Tak, tak, tak. Suara langkah kaki Isra terdengar menggema di lorong toko itu. Isra terus bernyanyi untuk mengusir rasa takutnya. Entahlah, semenjak kejadian itu, pertokoan ini terasa sangat menyeramkan terutama saat malam hari. Lagunya terhenti ketika lama-lama telinganya mendengar suara siulan dari dalam toko. Maaf Bu, mau saya bantu agar lebih cepat membersihkannya, ujar Isra pelan, namun suaranya tetap terdengar menggema di ruangan itu. Tidak perlu, semuanya sudah selesai saya bersihkan, hanya saja saya masih ingin melihat-lihat toko ini lebih lama, jawab Bu Menteri yang langsung membuat Isra mengerutkan alisnya. Melihat-lihat? Bukannya ini toko kosong dan tidak ada ruangan yang disekat di sini. Apanya yang mau dilihat-lihat? Batin Isra. Ya sudah kalau begitu Bu, saya akan kembali ke pos jaga. Pamit Isra. Tunggu. Iya Bu. Sepertinya pernah ada terjadi sesuatu ya di sini. Sesuatu? Maksud Ibu apa? Lupakan saja, mungkin hanya perasaanku, jawab Bu Menteri seraya menyunggingkan senyumannya. Isra menghela nafas lega. Ia takut kalau kejadian yang lalu itu sampai ketahuan oleh Bu Menteri, sehingga membuat Bu Menteri akan membatalkan niatnya untuk pindah ke toko itu. Bisa-bisa ia dan Jaya akan dipecat dari pekerjaannya. Langkah Isra terhenti begitu ia mendengar suara langkah aneh di belakangnya. Ia hendak menengok, namun terlalu takut untuk melakukannya. Saat langkah itu terdengar semakin mendekat ke arahnya, Isra lantas berlari kencang menuju ke arah pos. Jaya, Jaya! Teriaknya ketakutan. Mendengar teriakan Isra, Jaya langsung terbangun. Ia melihat Isra berlari hingga terjatuh ke tanah, begitu menuruni 4 anak tangga pertokoan. Kok kenapa, Sra? Tanya Jaya seraya membantu temannya itu berdiri. Aku takut. Bu Menteri sudah pulang? Tanya Jaya tidak menanggapi ketakutan Isra. Karena memang ketakutan sewaktu berada di daerah pertokoan tersebut sudah mereka anggap wajar. Tepatnya setelah kejadian itu, mereka semua selalu dibayang-bayangi ketakutan. Bahkan toko-toko di sana sudah banyak yang ditinggalkan dengan alasan takut. Padahal dulunya toko-toko di sana sangat bagus dan ramai pengunjung. Parkiran luas yang berada di samping kiri dan kanan bangunan toko-toko itu selalu ramai kendaraan yang terparkir. Namun sekarang bangunan pertokoan itu sudah seperti perkuburan yang hanya dikunjungi di waktu-waktu tertentu saja. Bu Menteri sudah pulang? Belum, dia masih ada di sana. Ah, sudah pukul berapa ini? Aduh, apa yang dia lakukan di sana, Sra? Tidak berapa lama setelahnya mereka melihat Bu Menteri yang berjalan santai ke arah mereka. Lagi-lagi ia menyunggingkan senyumnya. Ini untuk kalian. Oh ya, maaf, sapu dan pel tidak aku kembalikan sekalian kemari.
ucap Bu Montri seraya memberikan 2 lembar uang kertas dengan nominal cukup besar pada Isra dan Jaya. Iya Bu, tidak apa-apa. Tapi ini banyak sekali Bu. Kami bahkan tidak membantu membersihkan toko sama sekali. Sudahlah, rezeki jangan ditolak. Saya pulang duluan ya. Hati-hati di jalan Bu, ucap Isra. Kalian berdua juga ya, balas Bu Montri tersenyum. Terima kasih banyak Bu. Jaya dan Isra adalah penjaga keamanan area pertokoan di sana. Pada saat kejadian itu dan penghasilan pertokoan menurun, salah satu dari mereka sebenarnya diberhentikan dari pekerjaan. Namun Jaya yang pada saat itu masih dipertahankan, bersikeras memohon supaya Isra tidak dipecat. Dan ia bersedia membagi uang gajinya untuk Isra. Oleh sebab itulah kini keduanya bekerja dalam satu shift. Jaya dan Isra berpisah dan pulang menuju ke rumah masing-masing. Keduanya tampak sangat mengantuk. Sore harinya sekitar pukul 5 sore, Jaya sampai lebih dulu di pos. Ia menatap beberapa penyewa yang masih bertahan di sana, mengunci toko mereka bersiap-siap untuk pulang. Setelah penyewa-penyewa itu pulang, Jaya berkeliling di area toko untuk sekedar memeriksa keadaan. Semuanya aman dan baik-baik saja. Namun ada satu hal yang mengganggu pikirannya, yaitu toko milik Bu Montri yang masih terkunci rapat. Wah, apa dia sudah pulang? Jaya lalu berbalik dan berjalan kembali ke pos. Dari kejauhan ia melihat Isra yang datang dengan menaiki sepeda ontel. Lelaki itu mengayuh sepedanya dengan tergesa. Sesampainya di pos ia memperlihatkan makanan yang ia bawa untuk dimakan berdua dengan Jaya. Wah, kelihatannya enak sekali, ucap Jaya melihat ikan makanan yang dibawa oleh Isra. Di dalam rantang itu terlihat ada ikan haruan yang dimasak habang, ada mie kuning perlengkap masak habang, dan juga sambal acan tentunya. Aku sengaja tidak makan di rumah supaya bisa makan bersama di sini, ujar Isra seraya tersenyum. Keduanya pun makan dengan lahap. Namun baru saja selesai makan, mereka melihat Bu Montri datang bersama satu buah pick up yang penuh dengan barang-barang. Baru datang Bu? Tanya Jaya heran. Iya, tadi pagi saya sibuk sekali, makanya sore baru bisa kemari untuk memindahkan barang-barang saya. Oh ya, ini untuk kalian berdua ya, ujar Bu Montri seraya menyerahkan bungkusan plastik berisi terang bulan dan martabak telur. Wah, terima kasih banyak Bu, ucap keduanya. Mereka berdua lalu membantu Bu Montri untuk mengangkat barang-barang ke dalam toko. Terima kasih ya sudah bantu saya, kalian boleh kembali ke pos, biar saya sendiri yang menyusunnya. Sekali lagi terima kasih banyak ya kalian berdua, ucap Bu Montri masih dengan bibir tersenyum. Keduanya mengangguk dan segera kembali ke pos meninggalkan Bu Montri seorang diri. Kita makan terang bulan yang dikasih Bu Montri tadi Uje, ujar Isra. Seperti biasa, mereka duduk dan mengobrol santai hingga jam menunjukkan pukul 9 lewat. Keliling yuk, ajak Jaya pada Isra. Jangan mencar tapi ya. Iya. Setelah memastikan di luar pertokoan aman, keduanya pun mulai berjalan memasuki lorong-lorong toko. Toko yang sudah tidak ada penyewa memang tidak diberi penerangan, dan karena sebab itulah mereka harus mengecek area toko setidaknya 3 kali dalam semalam agar tidak kecolongan seperti beberapa waktu lalu. Salah satu toko yang kosong dimasuki oleh anak-anak nakal dan dinding-dinding toko malah dicoret-coret. Jaya, panggil Isra. Kenapa? Aku merasa tidak nyaman berada di sini. Aku pun sama, tapi mau bagaimana lagi? Ini pekerjaan kita. Mereka kemudian melanjutkan pekerjaannya agar bisa cepat-cepat kembali ke pos. Namun ketika melewati toko Bu Montri, keduanya mencium aroma dupa yang menyengat. Di depan toko juga ada beberapa bunga berserakan. Bu Montri? Panggil Jaya dan Isra bersamaan. Tidak ada jawaban. Takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada Bu Montri, keduanya lantas segera masuk ke dalam toko. Tapi ternyata Bu Montri dalam keadaan baik-baik saja. Namun entah apa yang dilakukan di pojok tokonya itu sambil berjongkok. Yang pasti Bu Montri masih tidak menyaut saat dipanggil. Akhirnya Jaya memberanikan diri untuk mencolek bahu wanita itu. Tiba-tiba setelahnya, ia merasa seperti ada angin dingin yang berembus di leher belakangnya. Bu Montri menoleh. Ada apa? Tanyanya. Maaf Bu, kami sudah mengecek keadaan sekitar dan singgah di sini untuk sekedar memastikan keadaan Ibu. Saya baik-baik saja, dan kalaupun ada sesuatu yang buruk terjadi, kalian tidak akan bisa membantuku, jawabnya dingin. Jaya dan Isra tercekat mendengar jawaban wanita itu.
Lalu keduanya bergegas berpamitan untuk kembali ke pos. Jangan-jangan dia sudah tahu apa yang ada di toko ini, Serak? Tanya Jaya. Ya, kurasa begitu, Jai. Kau lihat tatapan matanya tadi. Aku jadi merinding. Jawab Isra seraya menggosok-gosok lengannya. Sudahlah, terserah saja sekarang. Aku pun sudah bosan kerja di sini. Setiap malam selalu ketakutan, ujar Jaya. Kalau kau berhenti, kau akan kerja di mana, Jai? Tanya Isra. Entahlah, Sra. Mungkin aku akan kembali bekerja di lanting sedot. Isra terdiam. Kau sendiri gimana? Aku akan mencari pekerjaan lain, jawab Isra. Jaya mengangguk. Ia kemudian beranjak untuk membuat kopi. Malam itu sekitar pukul 11, gerimis mulai turun. Angin dingin terasa menusuk sampai ke tulang. Sesekali Jaya melihat ke arah pertokoan. Melihat kalau Bu Montri pulang. Namun sepertinya wanita itu belum juga pulang. Jaya mulai merasa ngantuk. Tapi Isra baru saja tertidur. Dan gilirannya untuk tidur masih cukup lama. Akhirnya Jaya memutuskan berkeliling mengecek pertokoan. Jaya berkeliling area pertokoan, memasuki lorong-lorong gelap. Meskipun ia sedikit merinding. Namun Jaya tidak mendapati gangguan seperti biasanya. Saat melewati toko Bu Montri, Jaya mendengar seperti suara Bu Montri yang sedang mengobrol. Namun ia sama sekali tidak mendengar lawan bicara Bu Montri. Lagi pula mustahil ada orang masuk ke sana, tapi Jaya tidak mengetahuinya. Akhirnya Jaya berusaha mengabaikan apa yang ia dengar. Jaya melanjutkan langkahnya untuk kembali ke pos. Sesampainya di pos, Jaya berbaring di dekat Isra yang masih tertidur. Ayam putihnya 1, ujar Isra. Ketika Jaya mengeceknya, ternyata Isra masih tidur. Tidak lama setelah itu Jaya ikut tertidur di dekat Isra. Gerimis malam itu cukup membuat mereka tertidur sangat lelap sampai Bu Montri membangunkan keduanya untuk berpamitan. Saya pulang dulu ya, titip toko, ucap Bu Montri tersenyum. Iya Bu, jawab keduanya serentak. Bu Montri berjalan keluar melewati pos jaga dan menghilang di kegelapan malam. Dia pulang jalan kaki. Entah, jawab Jaya kemudian melanjutkan tidurnya. Dalam tidurnya Jaya bermimpi toko itu kembali ramai. Penyewa memenuhi toko-toko, orang-orang pun berdatangan untuk berbelanja di sana. Mereka berdua juga mendapatkan tip dari para pemilik kendaraan yang parkir. Mimpi itu akhirnya membuat Jaya tersenyum dalam tidurnya. Sore hari itu Isra tiba lebih dulu, sementara Jaya masih belum terlihat. Bahkan sampai jam menunjukkan pukul 7 malam, Jaya belum juga datang. Isra duduk gelisah menunggu kedatangan temannya itu, namun yang ditunggu-tunggu tidak juga kunjung datang. Jaga sendirian? Tanya seseorang yang tidak lain adalah Bu Montri tersebut. Sepertinya begitu Bu, mungkin Jaya ada urusan mendadak. Bu Montri mengangguk dengan bibir tersenyum. Ia memberikan sebuah bungkusan untuk Isra. Buat teman ngopi. Terima kasih banyak Bu. Oh ya, Ibu tidak buka toko kah hari ini? Ini saya baru mau buka toko. Isra mengerutkan alisnya mendengar jawaban Bu Montri. Maksud Ibu, buka tokonya malam-malam begini? Tapi biasanya malam-malam seperti ini tidak ada orang yang datang untuk berbelanja ke sini, Bu. Bu Montri tidak menjawab. Ia hanya tersenyum lalu berjalan memasuki area bangunan toko, meninggalkan Isra yang masih berdiri menatapnya heran. Berbeda dengan malam sebelumnya yang selalu gerimis, malam itu cuacanya sangat bagus, bahkan terbilang hangat. Isra berdiri melihat sebuah mobil yang memasuki gerbang pertokoan. Lagi, batinnya. Sudah sangat lama ia tidak pernah melihat pengunjung berdatangan seperti malam ini. Bibirnya tersenyum, kepalanya mengangguk pada orang yang baru saja turun dari mobil tersebut. Tidak berapa lama beberapa pengunjung toko datang lagi. Isra menyambut mereka dengan senyuman hangat. Sudah sejak lama ia tidak melakukan itu lagi. Ia begitu sibuk malam itu mengatur posisi parkir kendaraan seorang diri. Badannya mulai berkeringat. Semoga toko ini selalu ramai seperti ini lagi, ucap Isra sambil tersenyum. Andai saja ada Jaya pasti dia senang. Menjelang pukul 12 area parkiran masih ramai. Satu-satunya toko yang orang-orang itu datangi ialah toko Bu Montri. Apa cuma satu toko yang buka? Tanya salah satu pengunjung pada Isra. Iya Pak, karena memang biasanya bukanya siang hari, jawab Isra. Lelaki itu mengangguk lalu akhirnya memasuki area gedung pertokoan. Orang-orang itu antri di depan toko Bu Montri. Isra yang melihat rasanya tidak percaya.
Orang-orang sebanyak itu rela mengantri di toko milik Bu Montri. Apa yang wanita itu jual? Sekitar pukul 2, orang-orang yang tadi berdatangan mulai pulang satu persatu. Setelah para pengunjung pulang, suasana di sana kembali sepi. Isra yang kelelahan merebahkan tubuhnya di atas lantai pos. Tidak berapa lama ia pun tertidur. Pagi harinya ia dibangunkan oleh Sardi yang bertugas menjaga pertokoan di siang hari. "Kau tertidur semalaman?" tanya Sardi. "Kurasa aku tidur dari jam 3. Astaga, kau tidak akan percaya, Di. Tadi malam itu betul-betul ramai sekali pengunjungnya," cerita Isra bersemangat. Sardi mengerutkan alisnya. "Ramai? Pengunjungnya? Hantu kali." "Astaga, mana ada hantu, jin atau apalah itu namanya yang mempunyai garis di bawah hidung begini. Nyata-nyata mereka itu manusia. Aku melihat jelas wajah-wajah mereka dan semuanya mempunyai garis di bawah hidung," bantah Isra. "Aku juga mendapatkan tip dari mereka. Lihat ini uang asli," ujar Isra memperlihatkan uang yang ia dapatkan dari tip parkir para pengunjung. Sardi melongo melihat uang yang didapat Isra. Ya, uang itu cukup banyak, bahkan sama banyaknya dengan upah mereka 1 bulan bekerja di sana. "Kau serius?" "Tidak, aku berbohong," ujar Isra gusar karena omongannya tidak dipercaya oleh Sardi. Isra berjalan pulang dengan wajah cerah dipenuhi senyum. Ia mengetuk pintu rumah Jaya yang masih tertutup. Saat pintu terbuka, Isra melihat Jaya kepalanya terlihat dipasang koyo. "Kau sakit, Kak?" tanya Isra. "Iya, rasanya badanku panas dingin. Sendi-sendiku juga sakit semua," jawab Jaya. "Sekarang bagaimana?" tanya Isra lagi. "Sudah lebih mendingan. Maaf ya Isra, tadi malam aku tidak datang." "Jay, kau tahu, tadi malam itu pengunjung toko ramai sekali. Mereka terus berdatangan, tempat parkir penuh dalam beberapa jam saja. Aku juga mendapatkan uang tip yang banyak, bahkan lebih banyak dari upah kita. Nah, aku kemarin ingin memberikan sebagian uang tip ini padamu. Jangan ditolak ya." Mata Jaya melotot mendengar perkataan Isra. "Berarti mimpiku itu jadi kenyataan." "Mimpi?" Jaya mengangguk lalu menceritakan mimpi yang pernah ia alami sebelumnya. "Bu Montri membawa para pengunjung itu, Sra. Kita harus memberitahu ke penyewa yang lain supaya toko tetap buka hingga malam hari. Ini awal baru, Sra. Tapi entahlah, mungkin saja mereka tidak percaya dengan kita, seperti si Sardi tadi," jawab Isra. Jaya tersenyum. Sekarang ia benar-benar merasa sangat sehat. Tidak sabar ia menunggu seharian untuk segera berangkat kerja. Dan sekitar pukul 4 sore Jaya berangkat jauh lebih awal. Ia meminta pada beberapa penyewa agar menutup tokonya lebih larut lagi. Padahal awalnya penyewa itu menolak, namun begitu mendengar cerita Jaya, akhirnya mereka pun mau menurutinya. 2 buah toko itu tetap buka hingga malam hari. Dan benar saja, tidak berapa lama setelah toko Bu Montri buka, para pengunjung toko mulai berdatangan. Walaupun hanya ada 3 buah toko yang buka, tapi pengunjungnya membludak. Sampai-sampai beberapa pedagang kaki lima yang lewat di depan area toko lantas berhenti di dekat gerbang untuk menjualkan dagangan mereka. Malam itu benar-benar ramai sekali. Mobil dan motor yang datang silih berganti. Jaya dan Isra bertatapan dan tidak hentinya bibir mereka menyunggingkan senyuman. "Sebenarnya tidak ada yang ingin aku beli, tapi entah kenapa aku sangat ingin untuk singgah dan berbelanja di sini," ujar salah satu orang yang baru saja turun dari motornya. Jaya sedikit terbelalak mendengar perkataan orang tersebut. "Sra, apa kau pernah mendengar tentang penglaris?" tanya Jaya di waktu tidak ada lagi mobil dan motor yang datang ke sana. "Dari zaman dulu sampai saat ini penglaris itu ada, Jay. Dan untuk merusak usaha orang pun juga ada," jawab Isra sembari menyeruput kopinya yang sudah dingin. "Tadi aku Obrolan mereka terhenti sekarang begitu salah satu pengunjung ingin mengeluarkan kendaraannya. Mereka berdua kembali disibukkan dengan tugas, namun senyum bahagia terpancar dari raut keduanya. Lelah sekali, tapi benar-benar menyenangkan," ujar Jaya sembari menyandarkan tubuh dan membiarkan kakinya berselonjor. Isra menguap, matanya mulai berat, tapi para pengunjung toko masih cukup ramai. "Kau tidur duluan saja, Isra. Biar aku yang jaga. Tapi kan kamu baru saja sehat." "Aku sudah merasa jauh lebih baik. Jangan mengkhawatirkan aku," jawab Jaya. Akhirnya Isra pun menurut. Ia tidur lebih dulu, sementara Jaya masih berjaga. "Kami pulang duluan ya," ujar suara seseorang membangunkan Isra. Ia membuka matanya dan melihat 2 orang penyewa yang berdiri untuk berpamitan padanya. Iya. Makasih ya, kalian sudah memberitahu kami untuk buka toko sampai malam. Barang-barang di toko kami hampir habis semua, diserbu pembeli,"
ucap kedua penyewa itu bersamaan. Iya, sama-sama, jawab Isra masih belum terlalu fokus sebab matanya masih mengantuk. Setelah kedua orang tadi pergi, barulah ia sadar kalau area parkir sudah kosong. Tapi kemana Jaya? Isra beranjak dari pos. Ia melihat bersekeliling, tapi tidak ada Jaya di sana. Kemana dia? Gumam Isra bingung. Isra berjalan memasuki bangunan pertokoan. Ia mengarahkan senter ke segala arah untuk mencari Jaya. Akan tetapi Jaya tidak ada di mana-mana. Akhirnya Isra mencoba untuk melihat-lihat toko milik Bu Montri. Ia ingin tahu apakah wanita itu sudah pulang atau masih ada di sana. Namun saat ia berada di depan toko itu, Isra terlihat kaget ketika mendengar suara Jaya yang berada di dalam toko itu. Ia bermaksud menguping ketika tiba-tiba terdengar suara Bu Montri memanggilnya. Jangan menguping, masuklah, ujar suara itu yang semakin membuat Isra kaget sekaligus salah tingkah sebab ketahuan menguping. Isra masuk ke dalam toko sambil tersenyum. Di sana sudah ada Jaya yang duduk di dekat Bu Montri. Aku cari kamu, Jay. Taunya ada di sini, ujar Isra. Iya, Sra. Aku dan Bu Montri sedang membahas sesuatu, jawab Jaya serius. Tentang kejadian waktu itu, tanya Isra. Jaya mengangguk. Isra menelan ludahnya, kerongkongannya terasa begitu kering. Tidak perlu sampai segitunya. Saya sudah tahu sejak awal kok, ucap Bu Montri tersenyum. Sebentar lagi pertokoan ini akan kembali mengalami kejadian yang sama akibat ulah dari orang yang sama juga. Karena itulah saya selalu tidur di sini untuk menunggu orang itu datang, ujar Bu Montri lagi. Kalau memang begitu, Bu, apa tidak sebaiknya kita langsung menegur orang itu saja? Ibu tahu orangnya kan? Pelaku ilmu gaib seperti santet, guna-guna sulit untuk dibuktikan karena mereka menyerang secara halus, tidak terang-terangan seperti orang demo. Kalaupun kita berhasil memenangkapnya, lantas apa yang akan kita lakukan? Dia pasti akan dengan mudah berdalih. Yang halus harus dibalas dengan cara halus juga, ujar Bu Montri. Isra mengangguk. Jadi Jaya, kau masih mau itu? Tanya Bu Montri pada Jaya. Iya Bu, saya mau, jawab Jaya. Ia itu tidak menanggapi begitu ditanya oleh Isra. Sepertinya ada rahasia antara Jaya dan Bu Montri. Entahlah, Isra tidak tahu apa yang mereka rahasiakan. Sore itu para penyewa tidak pulang seperti biasanya. Terlihat mereka sangat bersemangat menunggu malam hari. Dimulai sekitar pukul 7 malam, pertokoan pun kembali ramai pengunjung. Senyum cerah tidak pernah lepas dari bibir Jaya dan Isra. Keduanya sangat menikmati pekerjaan itu. Saat sedang membetulkan letak parkir salah satu kendaraan pengunjung, Isra melihat seseorang di luar pagar pembatas pertokoan sedang berdiri mematung di sana. Tapi Isra yang saat itu sibuk tidak terlalu memperhatikan orang tersebut. Dan anehnya, setelah orang itu pergi, Isra mencium bau amis darah yang membuatnya teringat akan kejadian yang tidak ingin ia ingat lagi. Kenapa, Sra? Tanya Jaya. Kau mencium sesuatu? Jaya mengendus di sekitarnya, lalu menggeleng. Bau apa memangnya? Bau darah, jawab Isra pelan. Darah? Isra mengangguk. Keduanya lalu terdiam. Suasana hening seketika. Setelah para pengunjung toko selesai berbelanja, area parkir kembali sepi. Isra merebahkan dirinya di atas lantai pos, sementara Jaya beranjak dari duduknya dan berjalan memasuki area toko. Tidak berapa lama Bu Montri dan Jaya berjalan beriringan. Isra yang melihat itu langsung duduk. Ada apa ini? Bu Montri berjalan keluar lalu ia seperti berjongkok tepat di tempat orang tadi berdiri. Isra melongo melihat Bu Montri seperti itu. Ia tidak mengerti apa yang sedang wanita itu lakukan. Tidak berapa lama kemudian Bu Montri berdiri. Orang itu sudah mulai lagi, ujar Bu Montri pada Jaya. Orang? Apa jangan-jangan orang yang tadi kulihat berdiri mematung di situ? Ujar Isra dari balik pagar. Berapa lama dia berdiri di sini tadi? Tanya Bu Montri. Saya tidak ingat, tapi sepertinya cukup lama. Ayo, bantu aku mencari sesuatu yang aneh, karena mungkin ada yang ditaruh di sekitar sini. Isra segera ikut membantu. Mereka bertiga lantas mulai mencari benda aneh yang kemungkinan diletakkan oleh orang tadi. Namun setelah sekian lama mencari, mereka sama sekali tidak menemukan apa-apa. Aku yakin ada yang dia taruh di sekitar sini, gumam Bu Montri. Tapi kita sudah mencarinya, Bu, dan kita tidak menemukan apa-apa. Dia pasti sangat hati-hati dan menaruhnya di bagian yang tidak kita curigai. Isra berpikir sejenak. Beberapa saat kemudian ia terlonjak. Ia langsung berjalan ke arah lampu yang menerangi depan
pagar pertokoan. Dan benar saja di sana terlihat sebuah buntalan yang dibentuk mirip pocong. Ketika dibuka isinya hanya tanah dan beberapa serbuk kasar mirip tembakau. "Apa ini?" tanya Isra. "Media santet yang tidak bertujuan," jawab Bu Montri. Isra terdiam, begitu juga dengan Jaya. Bu Montri kembali masuk ke pertokoan. Jaya dan Isra menunggu di luar dengan perasaan tidak karuan. Ingatan keduanya kembali ke masa sebelumnya, waktu di mana toko itu masih aktif. Tiba-tiba salah satu penyewa di pertokoan itu mendadak terkena sakit yang tidak wajar, tepat saat sedang melayani pembeli. Penyewa itu muntah darah dan tubuhnya membiru. 2 hari setelahnya penyewa tersebut meninggal, dan 2 hari kemudian kejadian yang sama terjadi lagi pada 3 penyewa sekaligus. Mereka muntah darah dan setelahnya tubuh mereka juga membiru. 2 hari kemudian mereka dikabarkan meninggal. Tidak hanya itu, area pertokoan juga menjadi sangat menyeramkan. Tidak hanya 1 atau 2 orang saja yang mengalami, tapi hampir semua orang yang berjualan di sana. Mereka silih berganti ditampakkan oleh sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Kadang sosok itu terlihat seperti perempuan yang kakinya menyeret rantai. Kadang pula dia seperti sedang mengenakan gaun pengantin penuh darah. Dan ada juga yang melihat seperti nenek-nenek bungkuk yang di wajahnya penuh dengan borok. Karena terus dihantui dan merasa takut menjadi korban selanjutnya, akhirnya orang-orang yang menyewa pertokoan itu pun mulai meninggalkan tempat tersebut. Pemilik pertokoan bangkrut dan memutuskan memecat 2 penjaga keamanan di sana. Yang bersisa di sana hanyalah beberapa penyewa, dan terakhir mereka pergi sebelum Bu Montri datang ke sana. Sekarang toko yang masih buka hanyalah 3 buah saja, yaitu toko milik 2 penyewa lainnya serta 1 toko milik Bu Montri. Tetapi akhirnya kemungkinan toko-toko itu juga akan tutup, sebab para penyewanya sudah menjadi sasaran santet tidak bertujuan. Wajah kedua sahabat itu terlihat layu dan sendu, tidak bersemangat. Mereka harus bersiap untuk meninggalkan pekerjaan yang menyenangkan. Dan area pertokoan besar tersebut pun pada akhirnya akan terbengkalai. Membayangkan saja membuat keduanya menjadi semakin sedih. "Kalian mau membantuku?" ujar Bu Montri yang tiba-tiba sudah berada di samping pos jaga. "Membantu apa, Bu?" tanya keduanya serentak. "Tolong letakkan ini di toko besar yang di sana itu," ujar Bu Montri seraya memperlihatkan benda kecil mirip bola hitam tersebut. "Apa ini, Bu? Kalian mau atau tidak?" ujar Bu Montri balik bertanya. "Biar saya yang meletakkannya," ujar Jaya. "Jaya, bagaimana kalau ini berbahaya?" "Tidak akan. Salah satu dari kalian hanya perlu menaruh benda ini di toko itu saja. Tidak akan terjadi apa-apa." "Tapi untuk apa, Bu? Apa orang yang punya toko itu yang merusak pertokoan ini?" "Kita akan segera tahu," jawab Bu Montri. Isra menggigit bibirnya. Apa benar yang mereka lakukan sekarang? Apa ia harus terlibat begitu jauh? Jaya berjalan keluar menuju ke arah toko yang tadi ditunjukkan oleh Bu Montri. Ia menggenggam erat benda hitam bulat itu di tangannya. Benda itu sepertinya hidup, sebab Jaya merasakan pergerakan kecil dari benda tersebut. Jaya berjongkok di depan toko dan meletakkan benda hitam bulat yang ia pegang. Setelahnya Jaya lantas berjalan kembali ke pos, sementara Bu Montri sudah kembali ke toko. "Jaya, kau baik-baik saja kan?" tanya Isra khawatir. "Iya, aku baik-baik saja. Kau tidak perlu khawatir, Isra. Semuanya akan baik-baik saja. Aku percaya Bu Montri bisa mengatasi ini." Malam itu setelah toko tutup, Jaya dan Isra yang kelelahan bermaksud untuk beristirahat sejenak. Namun baru saja mereka merebahkan tubuh, tiba-tiba terdengar suara dentuman aneh di atas atap pertokoan. Suara itu tentu saja membuat keduanya kaget sekaligus bingung. Jaya dan Isra keluar dari pos dan melihat ke arah atas pertokoan. Apa yang mereka lihat itu semakin menambah kaget keduanya. Jantung mereka berdetak lebih kencang dibanding tadi. Bagaimana tidak, mereka melihat 2 buah cahaya mirip api yang saling berbenturan di atas. Bergegas keduanya kembali masuk ke dalam pos. Mereka saling tatap dan dari mulut keduanya tidak henti-hentinya berdoa. Dar. Mendengar suara nyaring itu, keduanya kembali tersentak. Isra hampir menangis membayangkan apa yang akan terjadi padanya malam itu. Angin berembus namun terasa panas ketika menerpa kulit. "Aku banyak-banyak minta maaf dan minta rela padamu, Jaya. Terima kasih banyak untuk semuanya selama ini," ucap Isra sambil menangis. Ia sepertinya tidak bisa lagi menahan perasaannya. "Aku juga, Isra," ujar Jaya ikut menangis. Mereka berpasrah pada Tuhan dengan apapun yang akan terjadi. Namun setelah ditunggu tidak ada apapun yang terjadi.
Keduanya masih duduk diam di dalam pos tanpa berani melihat keluar lagi. Akhirnya Jaya memutuskan untuk memeriksa keluar pos, dan rupanya di atas pertokoan itu tidak ada lagi cahaya merah api yang mereka lihat tadi. Sudah tidak ada lagi, Isra. Kurasa kita sudah aman, ujar Jaya pada Isra yang masih berada di dalam pos. Kamu kemana, Jaya? Teriak Isra ketika melihat Jaya berlari masuk pertokoan. Isra yang masih ketakutan itu tanpa pikir panjang langsung mengejar Jaya. Rupanya Jaya pergi ke toko Bu Montri. Toko itu sudah tutup, namun Jaya dan Isra tahu kalau Bu Montri masih ada di dalam. Bebauan seperti dupa dan kemenyan tercium. Tentu ada sesuatu yang dikerjakan oleh Bu Montri di dalam. Setelah sekian lama menunggu di depan toko itu, Bu Montri akhirnya keluar. Wajahnya terlihat pucat sekali. Bu, tadi kami... Iya, aku sudah tahu. Besok kalian akan mendengar kabarnya. Dan aku yakin setelah ini, pertokoan ini akan kembali ramai lagi. Ibu mau kemana? Biar saya antar. Sepertinya Bu Montri kurang sehat. Wajah ibu pucat sekali. Tidak perlu khawatir, aku sehat. Kalian lanjutkan saja tugas kalian. Aku pulang dulu. Jaya dan Isra mengangguk. Semoga Bu Montri baik-baik saja ya, Jaya. Iya, kuharap juga begitu, Isra. Semoga Bu Montri baik-baik saja. Seharian itu Isra maupun Jaya yang berada di rumah mereka masing-masing masih terbayang dengan kejadian semalam. Dan ketika tiba waktunya shift mereka, Isra terlihat enggan untuk berangkat sebab takut dengan yang semalam mereka alami. Tapi di saat-saat seperti itulah Jaya datang menjemput Isra. Ayo berangkat, aku tahu kau pasti berpikir untuk tidak bekerja hari ini kan? Makanya aku kemari menjemputmu. Akhirnya mau tidak mau Isra berangkat juga. Setibanya di pos, mereka hanya duduk diam sambil menunggu kedatangan Bu Montri. Namun hingga larut malam wanita itu tidak juga datang. Sementara pengunjung masih ramai seperti biasanya. Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Bu Montri, Isra. Entahlah, Jay. Hari-hari berlalu. Pertokoan itu sedikit demi sedikit kembali normal lagi. Beberapa penyewa juga sudah mulai mengisi beberapa toko yang kosong. Namun hingga saat ini, Bu Montri masih tidak terlihat sama sekali keberadaannya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pemilik toko atau bos yang di depan tokonya pernah Jaya taruh benda hitam bulat itu tiba-tiba meninggal setelah sebelumnya mengalami hal yang sama seperti penyewa pertokoan yang mereka jaga itu. Jadi ini yang dimaksud Bu Montri bahwa kita akan segera mengetahuinya itu, gumam Isra. Memang benar apa yang dikatakan Bu Montri, pertokoan tersebut memang kembali ramai. Setiap toko diisi oleh para penyewa dengan berbagai macam barang yang mereka jual. Siang dan malam di pertokoan itu kini ramai pengunjung. Namun yang masih menjadi misteri adalah kemana perginya Bu Montri. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.